Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak banget teman-teman semua request di beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan di sana kalian banyak banget berkomentar dan request seputar salah satu meme coin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Neiro Ethereum. Dan per video ini saya record untuk Neiro Ethereum ini atau Neiro ini sudah berada di urutan ke-510 berdasarkan kapitalisasi pasarnya, dan tentu ini datanya saya ambil dari coinmarketcap.com. Dan buat teman-teman yang belum tahu perhitungan dari market cap ini dapatnya dari mana? Dapatnya adalah dari jumlah token yang beredar atau jumlah koin yang beredar dikalikan dengan harga saat ini, teman-teman. Jadi seperti itu untuk perhitungan kapitalisasi pasar dari suatu koin atau token tertentu. Nah, di sini mungkin kita akan lebih berfokus ya untuk bahas dari segi technical analysis dan juga price action-nya, karena seperti yang kita tahu juga Neiro Ethereum ini tergolong salah satu meme coin ya, yang mana tentu hampir nggak punya utilitas yang gimana-gimana banget, teman-teman. Namun tentu kenaikan dan penurunan harganya sangat bergantung oleh community dan juga attention yang didapatkan oleh meme coin ini, teman-teman. Dan seperti biasa, disclaimer dulu bahwasannya video ini tentu tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua melakukan aksi jual beli tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research, teman-teman. Nah, per harga saat ini Neiro Ethereum itu berada di kisaran 0,079 USD, teman-teman, per tokennya. Dimana di sini, nah, kita bisa lihat bahwasannya memang Neiro ini sedang konsolidasi di sini, teman-teman. Kalian bisa lihat terkonsolidasi di area ini. Dan kalau kita bahas dari awal nih, dari awal ketika dia listing, di sini kalian bisa lihat kenaikan yang sangat signifikan memang, di mana dari sini sampai puncaknya itu kalau kita coba ukur ya. Nah, kita kecilin dulu lalu kita ukur dari bawah ke atas, itu 2000-an% lebih, teman-teman. Jadi itu memang kenaikan yang signifikan. So, first of all, congratulations dulu buat teman-teman yang memang mungkin punya barangnya quote on quote dari bawah dan berhasil menjualnya di titik atasnya. So, congratulations buat profit yang diperoleh. Namun, teman-teman perlu realize bahwasannya Nero ini sudah mengalami koreksi yang cukup signifikan. Bahkan dari titik tertingginya itu hampir menyentuh titik terbawahnya kembali, teman-teman. Dan untungnya di sini ada bounce back. Nah, di sini kita tuh bisa lihat bahwasannya awal-awal Nero ini membentuk higher high, higher low, dan higher high ya. Namun sangat disayangkan setelah itu dia justru membentuk lower low, kemudian lower high, dan terus membentuk seperti itu hingga ke bawah, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di sini ada lower high 1, lower high 2, lower high 3, dan seterusnya. Dan bisa dikatakan sekarang ini Nero sedang dalam fase konsolidasinya. Namun secara tren kalian bisa lihat sebenarnya dalam bigger picture ini masih quote unquote cenderung bearish. Nah, bagaimana sih potensial kemungkinan atau hal-hal yang mungkin terjadi pada price action dari Nero ini ke depannya? Nah, di sini ada beberapa kemungkinan yang mungkin teman-teman bisa lirik. Jadi yang pertama, di sini kalian bisa lihat Nero ini memang membentuk konsolidasi yang cukup panjang, dan lama-lama konsolidasinya ini mengecil atau menciut. Kalian bisa lihat mengikuti eh, garis trendline yang saya buat di sini, di mana ada potensi ya memang ya Nero ini punya kecenderungan untuk melakukan penurunan ke bawah, yaitu mendekati demand areanya atau demand zone-nya apabila memang Nero ini breakout atau breakdown lebih tepatnya dari area konsolidasinya ini, dan dia akan testing sama seperti sebelumnya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa kali testing ke demand areanya, dan tentu harapannya jangan sampai untuk demand area ini jebol ya, teman-teman, ke bawah atau breakdown ke bawah, karena apabila hal tersebut terjadi, maka ada kemungkinan area yang ada di sekitar sini itu menjadi target selanjutnya, teman-teman. Nah, area di sekitar situ jadi target selanjutnya karena memang hanya ini ya, untuk historical harga eh, dari Neiro yang pernah dicapai ketika dia melakukan penurunan hingga sini, ternyata memang ada buyers yang tertarik untuk membeli. So, berarti di sini ada demand area yang lumayan kuat, teman-teman, karena sebelumnya juga mantulnya cukup signifikan dari demand area ini. So, ada potensi ya apabila Nero terbreakdown dari demand area ini, maka dia akan eh, mengalami penurunan, kemudian ada potensi testing dulu sedikit, baru mengalami penurunan lebih lanjut ke demand area selanjutnya. Seperti itu, teman-teman. Namun apabila dia juga breakdown dari demand area yang ada di sini,
maka hal tersebut mungkin bisa menjadi suatu indikasi yang kurang baik untuk beberapa holder dari Nero ini, karena memang ada potensi ya dia membentuk yang namanya all time low atau mendekati titik all time low-nya di sekitaran sini teman-teman. Dan apabila hal tersebut terjadi, maka potensi paling buruknya adalah Nero ini bisa membentuk yang namanya ini teman-teman. Yang namanya adalah price discovery, di mana price discovery ini adalah suatu momen di mana harga itu tidak memiliki historical harga sebelumnya, atau dengan kata lain jika dalam konteks ini maka price discovery yang dimaksud adalah harga dari Nero ini tidak memiliki historical harga yang lebih rendah dari sebelumnya teman-teman, karena memang harga awalnya adalah di sini, dan demand area yang mungkin yang terdekat yang bisa kita lihat juga adalah di sini, dan apabila dia breakdown dari semuanya maka dia masuk ke fase yang namanya price discovery teman-teman. Nah, itu adalah potensi terburuknya, dan mungkin kita coba lihat ke potensi yang positifnya, di mana apabila memang kalian bisa lihat nih di tiap trendline ini dia berhasil mantul, dan apabila memang berhasil ya dia breakout dari trendline ini dan testing ke atas teman-teman. Meskipun di sini juga sempat namun meninggalkan tail atau buntut, dan harapan ya ini bisa body close ke atas dan paling nggak testing dulu ke supply area-nya, di mana supply area ini merupakan supply area yang cukup major teman-teman ya, karena kalian bisa lihat di sini ini menahan pergerakan dari Nero ini beberapa kali teman-teman, dan apabila ini di breakout maka kita mungkin bisa melihat rally Nero ya yang cukup signifikan teman-teman, karena memang ini adalah supply area yang cukup major, dan apabila di breakout maka dia akan bertransformasi menjadi demand area, yang mana kalau misalkan hal tersebut terjadi maka ada potensi ya teman-teman untuk Nero ini memang melanjutkan penguatannya dengan cukup signifikan, karena memang secara otomatis Nero ini akan starting membentuk yang namanya higher high teman-teman, karena kalian bisa melihat posisi lower high kita sekarang ada di sini, nah yang ini teman-teman. Jadi ketika dia melakukan breakout dari supply area ini, bukan hanya dia melakukan breakout dari important areanya atau area pentingnya, namun secara otomatis Nero ini juga menginvalidasi terjadinya kembali yang namanya lower high baru, namun dia akan starting ya untuk create yang namanya higher high mungkin di kisaran harga di atas supply area ini teman-teman. Dan tentu hal tersebut akan menjadi indikasi positif yang mana bisa menjadi awal dari rally dari Nero ini teman-teman. Karena ketika dia breakout maka ada potensi memang dia breakout, and then after that ya koleksi sedikit dulu, mungkin testing di area demand-nya yang sebelumnya adalah supply area, and then baru dia akan coba testing ke atas supply areanya yang baru teman-teman di bagian sini. Dan apabila hal tersebut terjadi, ya kita mungkin bisa melihat penguatan harga setidaknya dalam time frame kecil hingga menengah teman-teman untuk Nero ini teman-teman. Dan hopefully ya memang ketika dia testing di supply area ini pun area ini bisa dilewati, sehingga apabila area ini dilewati maka ada potensi untuk Nero ini memang mengejar ke titik harga tertingginya yang ada di mungkin kisaran harga ini teman-teman. Nah, mungkin kisaran harga itu bisa sorry teman-teman, di kisaran harga inilah ya. Nah, mungkin bisa coba di testing oleh Nero ini ketika memang supply area yang di sini berhasil di breakout teman-teman. Dan maybe kurang lebih seperti itu teman-teman apabila kita lihat dari price action-nya. Dan mungkin kalian juga ada beberapa indikasi positif lainnya, di mana kalau misalkan kalian lihat nih sekarang harga Nero ini memang ada di dekat bawah trend lainnya, dan kalian bisa lihat stochastic RSI juga sudah menunjukkan area oversold ya atau jenuh jual teman-teman. So ada potensi memang dalam jangka waktu pendek Nero ini ada bounce back sedikit teman-teman. Dan kurang lebih seperti itu teman-teman untuk POV saya seputar koin Nero ini, atau lebih tepatnya Nero Ethereum ini. So harapannya dijadiin referensi aja dan jangan ditelan mentah-mentah. Hopefully teman-teman juga melakukan analisa dan riset mandiri, karena memang setiap transaksi yang teman-teman lakukan tentu tanggung jawabnya ada di tangan teman-teman semua. Dan maybe segitu dulu teman-teman yang bisa saya deliver informasinya seputar Nero Ethereum. Dan maybe kalau teman-teman punya koin-koin lain atau altcoin atau meme coin sekalipun, kalau yang menarik dan mungkin banyak juga yang tertarik, feel free teman-teman bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau memang banyak dari teman-teman lainnya juga yang juga tertarik akan koin tersebut, maybe di next video akan saya usahakan untuk bahas analisanya seperti ini secepatnya teman-teman. Dan gak hanya analisa, mungkin di next video kita akan coba bahas mungkin beberapa news yang terkait dengan koin atau token yang teman-teman request juga. Dan maybe segitu dulu untuk analisa video pada kesempatan kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, and I'll see you teman-teman in the next video.